pagi Bapak Ibu Saudara, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat menikmati hari baru pada pagi hari ini, hari Senin 7 Maret 2022. Kita bersama-sama melalui channel YouTube GKI Banjarbaru akan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini didasari oleh 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 hingga yang ke-6. Kita akan membaca bagian firman ini dan sekaligus nanti merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita datang dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Dengan kemurahan dan penyertaan-Mu, Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini. Setelah melangkah dengan berbagai aktivitas tugas dan tanggung jawab, kami hendak terlebih dahulu datang ke hadirat Tuhan, bertelut bersujud, bahkan menyiapkan hati telinga kami untuk kebenaran dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau pimpin kami di pagi hari ini untuk sejenak bersaat teduh mendengarkan firman Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian firman Tuhan bagi kita. Saya bacakan bagi kita pada saat ini. Di bawah judul perikop, Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup seperti Kristus telah hidup. Ini judul pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ulangi, hidup seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cukup banyak orang Kristen yang bangga terhadap gerejanya. Dan mungkin kita Bapak Ibu Saudara ya bangga terhadap gereja kita, gereja Kalimantan Evangelis. Lebih lagi ya, cukup banyak orang Kristen yang bangga terhadap gembala atau pendetanya. Mungkin Bapak Ibu juga termasuk yang mengidolakan hamba Tuhan atau pendeta. Dan saking bangganya ya, mereka sangat bangga hingga mereka benar-benar mengikuti cara hidup si pendeta. Nah, ya sudah mengidolakan dia begitu, lalu kemudian mengikuti cara hidup mereka. Mereka jatuh ke dalam kepanatikan. Mereka fanatik terhadap si gembala atau si pendeta. Sehingga akibatnya Bapak Ibu Saudara, kemanapun si gembala itu pergi, ketika ia berkhotbah di sebuah gereja begitu, atau berkhotbah di gereja A, orang yang mengaguminya juga mendatangi gereja A. Ketika si pengkhotbah juga berkhotbah di gereja B, mereka juga datang ke gereja B. Bahkan saking fanatiknya Bapak Ibu Saudara, ketika si pendeta memutuskan untuk keluar dari denominasi gereja
dan mendirikan gereja baru, mereka pun juga ikut keluar dari gereja yang lama dan ikut pergi ke gereja yang baru, tempat si pendeta melayani. Karena saking fanatiknya. Sekali lagi, bisa saja fanatik kepada gereja, terlebih lagi fanatik kepada hamba Tuhan. Jujur Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita kadang-kadang lebih melihat kepada sosok pendeta yang luar biasa. Sekali lagi saya bilang, mungkin Bapak Ibu lebih melihat kepada sosok pendeta yang luar biasa. Dan bahkan berandai-andai jika kita bisa, bahkan saya bisa seperti pendeta tersebut. Berkhotbah dengan penuh karisma, memiliki banyak jemaat, bahkan banyak persembahan juga ya, karena pendetanya luar biasa. Namun sayangnya Bapak Ibu dan Saudara, kita melupakan sesuatu. Nah, ini yang bahaya ya. Ini yang bahaya. Kita melupakan sesuatu. Yaitu kita lebih melihat sosok si pendeta daripada sosok Tuhan Yesus Kristus yang seharusnya kita sembah dan agungkan. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita. Padahal Bapak Ibu dan Saudara ya, jika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita mengaku diri kita sebagai orang-orang kepunyaan Allah atau anak-anak Allah, itu orang-orang yang mengenal Allah, maka kita pun memiliki kewajiban untuk menuruti perintah-perintahnya. Jelas dalam ayat kita tadi, ayat yang ketiga mengatakan kepada kita demikian ya. Dalam ayat 3 tadi, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi sini percuma jika kita berkoar-koar saja bahwa kita adalah orang-orang Kristen. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah menuruti perintahnya. Dan hal itu sama saja kita adalah seorang pendusta. Tidak ada kebenaran dalam diri kita. Ayat 4 mengatakan tidak ada kebenaran dalam diri kita. Ayat 4 mengatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran kalau dia tidak menuruti perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seorang yang mengaku bahwa ia adalah anak Allah, maka ia pun sebenarnya memiliki hidup yang benar. Ia harus memiliki hidup benar. Pertanyaannya, apa itu hidup benar, Bapak Ibu Saudara? Ya, bagaimana cara mengukur seorang itu memiliki hidup yang benar? Karena cara mengukur bahwa ia sudah memiliki cara hidup yang benar di hadapan Allah dengan menuruti perintahnya. Sebenarnya mudah saja Bapak Ibu dan Saudara. Bandingkan saja hidupnya dengan hidup Kristus. Jadi bandingkan saja hidup kita itu dengan hidup Kristus. Apakah pembanding kita seperti saya bilang tadi, hidup dengan pendeta atau hamba Tuhan? Memang saya katakan, bandingkan hidup kita dengan hidup Kristus. Apakah ia sudah hidup seperti Kristus hidup? Atau ia masih jauh dari gaya hidup Kristus? Jauh dari apa yang dituntut oleh Tuhan? Seorang yang mengaku bahwa ia adalah anak Allah, yang percaya kepada Tuhan, maka ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Bukan hidup menuruti teladan seorang pendeta. Walaupun mungkin teladan seorang pendeta itu baik, dia rajin berdoa, dia rajin beribadah dan seterusnya. Tapi kefanatikan terhadap sosok yang demikian mungkin tidak terlalu tepat. Yang benar adalah kita harus berpedoman kepada hidup Kristus. Dalam ayat 6 tadi jelas dibaca oleh kita Bapak Ibu Saudara ya. Saya bacakan dengan tegas bagi kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Standar yang harus ia capai adalah standar Kristus, bukan standar yang lain. Bukan standar orang tua kita, bukan standar pendeta kita, tetapi standar Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada cara lain untuk bisa mencapai standar ini, Bapak Ibu Saudara, terkecuali ia telah mengalami bagaimana cara hidup Kristus, hidup dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan rutin dan dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itu saya mau katakan bahwa ketika kita mau membaca firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan juga mau hidup sesuai dengan firman itu, ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah tanda bahwa kita benar-benar telah hidup di dalam Tuhan. Selama kita masih belum bisa melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, maka sesungguhnya kita masih belum 100% tinggal di dalam Dia. Belum 100%. Lihat ayat 5 dalam bacaan kita tadi. Sekali lagi kita lihat ayat 5. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah ia diketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Baru ada di dalam Dia ketika kita sudah tinggal di dalam Dia. Maka itu mau tidak mau, saudara, semakin hari hidup kita pun harus semakin berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup kita harus semakin sesuai dan serupa dengan gambaran Kristus. Jika hidup kita tidak ada kemajuan sama sekali, mungkin kita memang masih anak-anak dan bahkan belum dianggap dewasa secara rohani. Orang yang dewasa secara rohani, ia sudah mampu melakukan kasih itu dengan luar biasa. Nah itu saudara, maka menjadi bahan untuk introspeksi diri bagi kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Allah? Apakah kita sungguh-sungguh hidup seperti Kristus telah hidup? Memang baik jika kita meneladani pendeta kita atau gembala kita, memang baik. Tapi akan jauh lebih baik jika kita mau dan dapat melakukan keteladanan kehidupan Kristus. Ada banyak karakter Kristus yang dapat kita terapkan dalam hidup kita. Sekali lagi, ada banyak karakter keteladanan yang Tuhan Yesus tanamkan dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, ada satu sifat yang luar biasa yang harus mewarnai seluruh kehidupan kita, yaitu kasih. Tidak lain, Bapak Ibu dan Saudara, yaitu kasih. Segala tindakan Kristus dari sejak Dia lahir, melayani, menyembuhkan, mengabarkan Injil, bahkan menderita, mati, bahkan bangkit, adalah karena kasih-Nya kepada kita. Maka itu pada pagi hari ini saya mengajak kita, sudahkah hidup kita juga memancarkan kasih seperti Tuhan miliki? Dan itu hiduplah seperti Kristus telah hidup, memancarkan kasih. Amin untuk renungan di pagi hari ini, saudara, Bapak Ibu dan jemaat. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita datang dalam doa, kita berserah, bersembah kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, ini kami umat-Mu yang telah Tuhan bangunkan di pagi hari ini. Dan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan, yang mengajak kami untuk hidup sebagaimana Kristus telah hidup dan meladankan kasih itu di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa, meteraikan firman yang telah kami renungkan di pagi hari ini, biarlah tumbuh berbuah dan menjadi kekuatan harap kami sebagai anak-anak-Mu. Dan Tuhan meminta kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan semangat firman Tuhan ini, kami jalani kehidupan ini, Tuhan. Jadi pagi hari ini kami datang dalam doa, mohon berkat-Mu bagi segenap umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini.
Berkati kami dalam keluarga rumah tangga, berkati kami sebagai orang tua, berkati kami sebagai ayah ibu, berkati anak-anak kami Tuhan. Mohon penyelamatan, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Sembuhkan, pulihkan ketika kami sakit dan lemah, agar melalui itu semua hari ini kami dapat beraktivitas, berusaha bekerja, menunaikan sinar tugas tanggung jawab kami ya Tuhan. Kepadamu ya Allah sumber berkat, kami percayakan hidup kami agar selalu diberkati. Pimpin bimbing jikalau demikian hidup kami Tuhan, agar laras dan seturut dengan maksud-Mu. Kami bekerja, menunaikan tugas tanggung jawab kami, dan hindarkan kami dari celaka, mara bahaya, halangan, gangguan, hambatan. Tapi jikalaupun itu tetap ada, Tuhan memampukan kami melewati, melalui, memikul, menanggungnya ya Tuhan. Berikan kesembuhan bagi kami yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Berkati kami melalui obat-obatan yang kami minum, kami pakai, yang menyatu dengan tubuh kami, sehingga mendatangkan pemulihan. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, diberkati mereka melalui pertambahan usia, melalui pertambahan umur yang Tuhan boleh percayakan. Dan juga berkati rumah tangga yang berulang tahun dalam ulang tahun pernikahan. Cinta kasih Tuhan boleh tumbuh dalam cinta kasih rumah tangga keluarga. Keluarga dibangun, dibentuk oleh kasih Tuhan, sehingga orang-orang di dalamnya sungguh memancarkan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapa dalam surga juga berkati gereja-Mu, para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, para majelis-Mu, secara khusus di kawasan Resort Banjarbaru, jemaat-jemaat di dalamnya dan jemaat GKI Banjarbaru. Berkati MPH, berkati Bapak Ibu Penetua, dan berkati kami pendeta, vikaris yang ada di Resort Jemaat ini Tuhan. Mampukan kami melayani sesuai dengan talenta karunia kami. Firman yang kami beritakan boleh menjadi berkat bagi jemaat dalam setiap apa yang kami sampaikan ya Tuhan. Kami bertumbuh dalam iman bersama-sama. Kami jalani hari ini ya Tuhan, karena itu kami berserah kepadamu. Kami doakan bangsa negara kami, pemerintah kami, tingkat pusat ke daerah pelosok-pelosok desa, Kota Madia Banjarbaru, tempat kami tinggal RT RW, Tuhan memberikan kedamaian. Ya, berdoa buat perdamaian dunia, agar senantiasa boleh didatangkan kasih dan kemurahan, sehingga terhindar dari peperangan yang lebih jauh memakan korban. Kami berdoa buat orang-orang saat ini berduka akibat peperangan antara Rusia dan Ukraina. Korban jiwa berjatuhan dan banyak orang yang kehilangan anggota keluarga. Biarlah ini segera berlalu dan kembali pulih seperti sedia kala ya Tuhan keadaan di sana. Hanya kepada Tuhan sumber pengharapan kami letakkan segala sesuatu agar boleh terjadi dengan baik. Bapa di sorga, kami serahkan secara khusus gereja Kalimantan Vangelis, gereja kami di mana kami bertumbuh yang menjadi ibu bagi iman kami. Dari tingkat resort, jemaat, sinode, biarlah selalu bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati pemimpin kami, berkati tugas tanggung jawab pemimpin-pemimpin kami dalam memajukan gereja-Mu ini Tuhan. Di dalam Tuhan pelayanan mereka diberkati. Para janda duda, orang yang yatim piatu terlantar di penjara, Tuhan jamah lawat berkati dengan kasih yang sempurna yang hadir bagi kami untuk dinyatakan bagi mereka yang saat ini sedang membutuhkan. Terima kasih Bapa di surga, seru dan doa kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan yang penuh kasih kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati.